Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wawan Bitomo. Saya peserta CGP Angkatan 11 SMK 2 Bandar Lampung. Saya di sini akan menyampaikan materi presentasi saya terkait dengan diseminasi budaya positif di modul 1.4. Baik, sebelum kita mulai presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan untuk saudara-saudari yang telah datang. Terima kasih. Baik, kita sedikit ice breaking ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar berpasang-pasang. Kita ada ice breaking perkalian ya, sweet perkalian. Jadi kita kasih contoh, coba saya sama Mbak ya. Misalkan nih, saya sama Mbak, misalkan coba Mbak, itu kita sampai 5 saja ya, jadinya 5 aja ya. 2 kali 1 langsung cepat-cepat, mana yang cepat dia jawab, yang cepat 1 langsung ini ya, nanti bergantian ya. Misalkan saya sama Mbaknya duluan saya, berarti saya yang maju ya. Nanti kita pilih salah satu saja untuk sweet di depan ini, nanti tak kasih tadi jenis kopi. Oke, siap mulai ya. Mbaknya sudah berpasangan sama Pak Dito sama Bu Fitri, Pak Bu. Oke. Pak Dito nggak usah Pak Dito. Pak Dito kemana? Oke. Sebenarnya sama ini Mbak Bu Dwi ya. Oke Pak Dito, Ibu Mbak siapa? Mbak Zebra sama Pak Dito. Oke ya, sudah ya. Oke. Sweet. Gitu ya. Oke, ulangi ya. Ini benar-benar. Jadi tadi jawabannya Mbak Dia benar. Diulang langsung ya. Jadi yang cepat nanti duluan ke depan, nanti kita contohkan satu saja. Yang ke depan nanti kita minta ke depan salah satu contoh untuk sheet berikutnya. Oke ya, cepat-cepatan ya. Oke. Persiapan, bersedia, mulai. Ini ya. Oke, sudah belum Ibu? Sudah sampai di sana. Oke Bu siapa namanya? Bu Rizky sama Bu Dwi. Oke ya. Sweet lagi. Satu contoh aja ya, kita saksikan siapa yang lebih tangguh nih. Biasanya matematikanya yang lebih jago ini. Yang dipakai 5 saja, jangan usah lebih ya. Oke, jangan dua-duanya. Oke, persiapan. Mulai. 9. Mana dulu tadi Pak? Yang dulu mana? Sama, yang lain sekali lagi. Oke, 1, 2, mulai. 16. Terima kasih Bu Dwi. Nah, di sinilah kita perlu apa ya namanya konsentrasi ya. Jadi SBG kita ini menuntut untuk apa namanya berkonsentrasi terhadap apa yang kita sampaikan. Baik, berikutnya kita mulai ya. Jadi materi yang akan kita sajikan di presentasi hari ini adalah disiplin positif yang pertama dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Dan kita lanjutkan. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak.
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apabila kita mengingat kembali bahwasanya peserta didik atau murid-murid itu adalah dikodratkan dalam keadaan yang unik. Artinya apa? Unik itu dia mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Contoh, ketika kita menemui dalam satu kelas itu peserta didik atau siswa-siswa yang kita hadapi itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Itulah salah satu keunikan-keunikan mereka, di mana mereka itu mempunyai potensi-potensi yang tinggal kita menumbuhkan, mengembangkan, membimbingnya agar mereka dapat mencapai kodratnya atau mencapai keinginan setinggi-tingginya. Harapan kita sebagai guru di dalam kelas itu kita bisa mengarahkan, mendidik mereka agar mereka dapat mencapai keinginannya atau mungkin sesuai dengan keinginan mereka agar bisa menjadi anak atau mungkin manusia yang sebenarnya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau kita lihat di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan ya. Tadi mencoba kita mengekspresikan di sebelumnya ketika kita salah satu saya kasih kertas misalkan di teman-teman misalkan diperpasang-pasang kemudian di antara teman satu yang lainnya kemudian ada yang memegang, ada yang membujuk agar kertasnya boleh diminta dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode agar kertasnya bisa diminta. Bagaimana caranya? Tidak usah kita praktekkan lah, ya di sini. Tetapi di situ kita bisa mengambil pelajaran. Kita sebagai kontrolnya seperti apa, ya? Kita mau manusianya atau mungkin kita yang mau minta itu dengan berbagai macam upaya kita upayakan agar kertas itu dapat kita capai atau kita dapatkan. Tapi itu tadi yang megang kertas itu tadi asalkan mereka sudah dibujuk dirayu kemudian boleh lah, itu adalah kemenangan untuk kita. Oke. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Di sini kita ilusi kontrolnya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bahwasanya guru itu harus bisa menjadi semacam kontrol kepada peserta didik agar peserta didik itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita arahkan, maunya kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwasanya anak kita pernah terjadi mungkin kesalahan pada peserta didik atau anak yang kemudian anak tersebut merasa bersalah, ya, dapat agar tujuan kita mengingatkan itu agar dapat mengingatkan atau menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar karakter peserta didik itu tumbuh dan berkembang, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa murid diibaratkan sebagai kertas putih yang akan diisi oleh guru. Nah, kalau kita melihat kemarin ya, kalau kita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, bahwasanya pendidikan guru penggerak filosofi Ki Hajar Dewantara itu menolak tabula rasa. Artinya apa? Anak atau setiap anak itu sudah mempunyai potensi, bukan kertas putih lagi, tetapi setiap anak yang dilahirkan itu mempunyai potensi. Tinggal bagaimana kita menebalkan potensi-potensi tersebut agar menjadi anak yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keinginannya. Contoh, ketika kita di dalam kelas saja ada anak yang mungkin gemar membaca, ada yang gemar menulis, ada yang gemar menggambar, ada yang gemar bermain klotek-klotek, ya. Itu bahwasanya setiap anak itu mempunyai potensi. Setiap anak sudah mempunyai goresan-goresan
dari dalam lahirnya. Mungkin dan tinggal bagaimana kita menebalkan potensi-potensi tersebut agar menjadi anak yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa kita jabarkan bahwasanya kita sebagai guru biasanya di dalam mengajar itu hampir kebanyakan apa yang kita terapkan kepada peserta didik adalah bagaimana kita memaksa. Hampir setiap hari kita memaksa kepada peserta didik agar mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apakah itu benar? Belum tentu selayaknya, apa mungkin dalam pelaksanaan itu benar. Sebenarnya tidak juga. Tinggal bagaimana konsepnya, apa materinya, apa yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kemudian sekarang kita mencoba untuk ke perubahan paradigma. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita antara stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kalau kita lihat di sini adalah kita mencoba, kelihatannya Pak Rizky kelihatan di belakang. Oke, agak sedikit lamat-lamat sih agak. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ketika di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Sementara orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sementara stimulus responnya memaksa atau pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol model berpikir menang, ya. Oke. Di sini kemudian ada disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ya, sesuai dengan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin yang bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi kita dan sikap merdeka. Ya, jadi yang kita lakukan kepada peserta didik itu memang semata-mata apa yang kita ajarkan kepada peserta didik dan harus kita upayakan di dalam atau mengimplementasikan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian disiplin positif. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari kata atau bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau menuju apa yang dia hargai. Jadi sebenarnya kalau disiplin itu merupakan apa, kesadaran atau pemaksaan? Bapak Ibu Bu Ria, disiplin itu merupakan kesadaran atau paksaan? Kesadaran, harusnya. Tetapi bagaimana kita menanamkan rasa disiplin itu kepada diri kita yang pertama, kemudian kita menularkan atau memberikan contoh aplikasinya kepada peserta didik atau orang-orang terdekat kita. Contoh, kita datang terlambat ke sekolah untuk diri kita sebagai rasa orang yang mungkin menghargai dirinya sendiri atau mungkin menghargai juga tentang peraturan yang ada, tetapi ketika kita kembalikan pada diri kita sendiri, disiplin itu untuk kita sendiri, dimanapun tempat, ya.
Kalau nilai disiplin itu sudah tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka apapun yang kita lakukan, contoh ketika kita membuat pekerjaan, target, disiplin waktu berarti kita harus sesuai dengan waktu. Terkecuali apa? Dengan hal-hal yang kita tidak inginkan, kondisional. Seperti contoh, saya pengen berangkat kalau pagi itu sebelum jam 7 sudah sampai sekolah. Tetapi di waktu itu kebetulan ketika saya beranjak dari rumah kemudian menggunakan kendaraan, ternyata kendaraan tersebut bocor dan sebagainya, sehingga saya harus menambahkan dulu. Ya kalau ada, kalau enggak, nah itu adalah proses atau aplikasi daripada nilai-nilai kedisiplinan untuk diri kita. Disiplin bukan paksaan, tetapi kesadaran. Terima kasih, Mbak. Hai. Halo, kalau hai jawabnya halo biasanya. Halo? Terima kasih. Oke, lanjut. Nilai kebijakan universal. Ya, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian kalau kita lihat profil pelajar Pancasila, ada berapa profil pelajar Pancasila? 6. Apa berbudi? Beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi dulu Buria, apa lagi Buria? Beriman diri bernalar kritis. Bu Fitri apa lagi? Berkebinekaan global. Bu Rizky apa? Gotong royong. Satu lagi apa ya yang mau jawab? Kreatif. Namanya Mbak siapa, Mbak? Plus. Ada lagi, Mbak? Oke, cukup ya tadi ya. Jadi dia kebijakan sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, lanjut ya. Oke, dia kebijakan universal. Nih, kalau kita lihat di sini ada apa nih? Peduli, ada kebersihan, komitmen, ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, ya, kedermawanan dan semuanya di sini. Ini merupakan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebijakan. Oke, semuanya kan kita bisa pelajari. Nanti akan saya share, mungkin akan saya bagikan nilai-nilai universal kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya terkait dengan teori motivasi atau mungkin hukuman dan penghargaan restitusi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk teori motivasi, Dean Gessen ini merupakan aktor ya di filosofi ya. Jadi dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini ada motivasi eksternal, contohnya di sini. Ini ya, ini motivasi ini. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi apa nih? Eksternal. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini keywordnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Bahwa kita tahu motivasi internal itu yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Seperti tadi, disiplin itu bukan dari pemaksaan, tetapi apa tadi? Kesadaran, pembiasaan mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian kalau motivasi eksternal mungkin ada stimulus, atau mungkin karena biar dilihat sama orang lain, wah, atau mungkin karena
ada dia. Nah itu sudah motivasi eksternal ya, motivasi yang timbul karena adanya sesuatu, bukan dari diri sendiri tapi karena sesuatu tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, dari motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita tahu pada peserta didik kita bahwasanya anak didik kita ini dengan berbagai keunikan mereka ini, makanya sebetulnya kalau kita bisa menanamkan hal-hal positif kepada mereka seperti disiplin, tanggung jawab, apalagi menghargai orang lain mungkin ya, itu bisa kita tanam, menumbuhkan motivasi kepada mereka ini hampir setiap hari. Ketika contoh di dalam pembelajaran kita yang kita terapkan kepada peserta didik, kita sambil menanamkan nilai-nilai karakter kepada mereka agar mereka ini juga bisa mengaplikasikan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Bagaimana menumbuhkannya? Itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Oke, sekarang ada pertanyaan reflektif. Ini contoh ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva, dia atau mungkin Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perlakuannya Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva mentertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kemudian apa yang jadi refleksi daripada Pak Seno tadi? Apakah Pak Seno itu sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada yang sudah kita pelajari atau belum? Belum. Kenapa? Karena apa? Pak Seno memberikan hukuman kepada Iva. Apalagi? Mempermalukan di depan teman-temannya. Apalagi? Pak Seno mencubit hidung Iva di depan kelas, dan dia membiarkan, Pak Seno membiarkan bahwasanya Iva ini pada saat menjawab dengan gugup, Pak Seno tidak menyetop pada murid-murid yang lainnya agar tidak menertawakan Iva, tapi ternyata Pak Seno malah jadi membiarkan. Nah, ini adalah kesalahan beliau. Jadi yang harusnya tidak seperti itu, ya. Jadi biar tidak, ini harusnya Pak Seno tidak membiarkan teman-teman si Iva ini mentertawakan Iva. Oke, hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah, ya, dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara konsekuensi adalah sudah terencana dan disepakati murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolahan dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kalau kita ketahui peraturan-peraturan sekolah yang ada di sekolah kita ini
apakah sebelumnya memang sudah disepakati oleh peserta didik atau sudah? Tentunya sudah dievaluasi. Ya, bahwasanya hukuman itu hanya bersifat satu arah. Artinya kita menghakimi kepada peserta didik, menghakimi pada murid agar murid itu mengikuti peraturan yang ada. Sementara konsekuensi itu berlaku dua arah. Jadi mempunyai kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, contoh, Iva, kamu lari 100 kali mengelilingi lapangan karena kamu terlambat. Itu merupakan hukuman atau bukan? Atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya itu hanya satu arah. Satu arah dari mana? Dari guru. Sementara dia belum ada, harusnya kau dikomunikasikan dulu kepada guru, sehingga menjadi kalau misalkan itu memang ini jadinya konsekuensi, jadi bukan hanya di hukuman saja. Baik, oke, lanjut. Oke, sekarang kita perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru di situ hukuman atau konsekuensi ya. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Burian, hukuman. Lari mengelilingi, kita dulu ya. Jawabannya Burian, nanti benar atau salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Rizky, hukuman. Sip ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak siapa? Pak Is apa Pak Is? Hukuman. Selesai Pak. Oke. Tadi nomor 3 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Fitri, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mbak siapa namanya? Mbak Dian. Ini nomor memberikan tumpahan air konsekuensi. Oke. Berikutnya Pak Dito. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman ini? Hukuman. Kayak satu lagi Bu Dwi spesial nih. Bu Dwi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Yakin? Oke, di save ya jawabannya masing-masing ya. Sekarang kita lihat bareng-bareng apakah jawabannya benar. Ada nggak yang salah? Nggak ada ya, semuanya betul. Berarti Bapak Ibu sudah memahami apa teori terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Oke. Dan selanjutnya, nah sekarang perbedaan hukuman lagi ya. Mohon maaf. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat sakit fisik ya maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Kemudian anak membenci tentang kedisiplinan. Kemudian merupakan sebuah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi di sini adalah merupakan suatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendapatkan anak agar mudah menyesuaikan diri,
kemudian konsep diri yang baik, anak belajar yang mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara atau time out. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan ya. Kemudian di sini ada Alikon menyampaikan bahwa mengumpulkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sementara dan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke ya, next ya. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Pernah kita melakukan restitusi dalam kelas? Secara tidak sadar kita sudah melakukan itu. Banyak ketika siswa terlambat hampir ada Bu Rizky, ada nggak siswanya yang terlambat tiap hari Bu? Sering. Bu Ria tidak mengerjakan tugas ada? Ada. Secara tidak langsung kita sudah melakukan itu. Baik itu secara mungkin kita sebagai penghukum atau mungkin sebagai teman, ya. Jadi atau mungkin sebagai manajer kita, secara tidak langsung kita sudah melakukan restitusi itu di dalam kelas, ya. Oke. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 1996. Jadi restitusi ini menurut saya di dalam kelas sudah kita lakukan dan sangat berarti sekali bagaimana peran kita sebagai seorang guru mengaplikasikan restitusi ini agar bisa mengarahkan peserta didik bisa menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, seperti itu. Halo. Kayak sehat ya, Pak Rizky sini dulu ya. Oke, lanjut. Bentar lagi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita lihat apa yang kita sudah lakukan aplikasikan di kelas, pernahkah kita melakukan itu? Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau anak-anak kita bersama anak-anak itu kadang ketika anak berbuat salah itu ya seperti itulah. Tapi ya bagaimana dia untuk bisa kita mengajarkan kepada mereka itu agar ayo loh nak, jangan berbuat seperti itu lagi. Belajar dari kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, kita termasuk orang yang merugi. Kenapa? Wis ngerti salah, nyesok diulangi salah meneh. Wis saiki terlambat, nyesok terlambat meneh. Saya nggak ngerjakan tugas, sesok saya orang ngerjakan tugas. Saya ngupload telat, sesok telat meneh. Jangan seperti itu, ya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Maka yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kita restitusi bisa memperbaiki hubungan antara sesama rekan sejawat, sesama teman, sesama antara atasan dan bawahan, ya, antara guru dan murid dan sebagainya.
Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tadi yang kita sampaikan adalah restitusi itu merupakan tawaran. Jadi bukan memaksa atau bukan paksaan, ya. Oke, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, dari sini dulu cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, restitusi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian tujuan restitusi ialah mewujudkan murid yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka yakini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini terkait dengan keyakinan kelas, ya. Oke, sekarang kalau kita tahu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu kira-kira sama atau tidak? Beda. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas ini mereka motivasinya timbul dari Dalam diri. Peraturan? ini kan bersifat memaksa, jadi mau tidak mau mereka motivasinya itu dari paksaan. Ya, betul. Jadi kalau peraturan itu sifatnya mungkin searah itu tadi ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat karena kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan itu memang peraturan yang kita buat, ya mau nggak mau seperti itu. Nih, saya sebagai wali kelas, saya membuat peraturan-peraturan di dalam kelas, saya tulis, saya tempelkan di dalam kelas. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang sudah ada kita jabarkan kemudian untuk kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Cirinya apa untuk keyakinan kelas? Menggunakan kalimat yang positif. Kalau peraturan Negatif, Pak. menggunakan kata atau kalimat nih. Contoh, jangan, dilarang, apa lagi? Tidak boleh. Oh, apa lagi? Yang ojo. Apa lagi Mbak? Coba yang sebelah kanan. Pak Dito apa Pak Dito? Tadi dilarang sudah, jangan. Dilarang sudah. Apa lagi? Apa Pak? Apa? Ojo nesu toh. Ojo main HP dewe pada saat pembelajaran, itu masuk. Dilarang bermain handphone, dilarang bermain, dilarang makan. Itu merupakan kalimat-kalimat negatif dan itu merupakan aturan di dalam kelas. Nah, aturan-aturan yang ada di dalam kelas ini kita buat kesepakatan. Nilainya apa? Kalau kita misalkan contoh dilarang makan di dalam kelas, nilai apa yang kita bisa upayakan di dalam kebersihan. Dilarang bermain handphone pada saat pembelajaran, saling menghormati. Tidak boleh berisik pada saat pembelajaran, saling menghargai. Dilarang mencoret-coret saat pembelajaran, menjaga fasilitas bisa apa? Dilarang coret-coret apa Pak? Apa Pak Rizky? Jangan bukan itu. Jadi menjaga kebersihan ya, termasuk ya. Karena bersihan. Karena kalau kita lihat, kita tahu anak-anak kita ini biasanya kreatif. Ya, makanya jangan sampai ya pada saat pembelajaran kita pun saling mengingatkan. Mas, minta tolong jangan dicoret-coret. Nah, ya. Jadi seperti itu kan di dalam sekolah pun kita mencoba untuk mengingatkan kepada mereka seperti itu. Jadi sambil kita membuat keyakinan kelas ini kita mengaplikasikan kepada mereka secara keseluruhan. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan? Kenapa Bu Fitri? Ya ini
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Alasannya kenapa? Satu, biar tidak ditangkap polisi. Melindungi kepala itu kenapa? Ya, itu merupakan apa itu? Keselamatan. Pintar itu Pak itu, keselamatan. Jadi kalau kita berkendaraan menggunakan helm itu sudah merupakan, karena kita tahu itu keselamatan, yaitu kebutuhan kita untuk supaya bagaimana tidak terjadi hal yang kita inginkan, ya kita gunakan helm tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira apa nih? Kesehatan Pak, kesehatan. Ya, jadi kalau menggunakan masker terus ini selalu tadi ya, memang kalau di soal-soal itu kadang memang muncul nih kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan guru dan murid harus datang tepat waktu selama KPM? Disiplin waktu, menghargai, ya. Kenapa? Biar nggak KPM pasar. Soalnya kenapa kau bisa nggak kayak pasar? Oke, karena kalau sekolah itu yang pertama satu tadi, karena sudah ada aturan tadi ya. Kemudian bagaimana kita menerapkan dalam keyakinan kelas kita. Oke. Kemudian di sini ada budaya positif ya. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif itu mulai dari lingkup terkecil kita. Lingkup terkecil kita itu apa? Budaya. Di dalam lingkup budaya positif di dalam kelas kita ya. Jadi di dalam lingkup kelas dulu kita sebagai wali kelas ya, kita di sini nih lingkupkan kelas, peraturan kelas. Jadi membuat peraturan di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita baru membuat keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positif, baru kemudian kita secara globalnya adalah membudayakan budaya positif. Apakah penerapan budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita? Sudah. Ya, bagaimana penerapannya? Ya, kita sudah melakukan itu. Sudah membuat peraturan-peraturan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, lingkungan yang positif, ya. Kemudian budaya-budaya positif sudah kita terapkan di sekolah kita. Oke, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat, pendapat dan sebagainya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat di sini dalam membuat keyakinan kelas, jadi kalau keyakinan kelas tadi ininya positif ya Pak, Bu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak. Sebetulnya kalau kita membuat terlalu keyakinan kelas itu memang 5 aja cukup. 6 tulis paling akeh lah ya. Jadi kalau misalkan syukur 3 tetapi mengena. Contoh apa? 1 disiplin, misalkan 2 tanggung jawab, misalkan 3 apa? Termasuk dari apa? Kebersihan dari itu ya. 3 aja mungkin udah cukup. Tapi kita lihat juga kondisi di kelas kita dari kurun waktu ke waktu itu, apakah ada perubahan yang mungkin signifikan terhadap peserta didik kita atau siswa kita di dalam kelas tersebut. Kalau memang dirasa memang sudah tidak sesuai lagi dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita sepakati bersama peserta didik itu, ya bisa kita rubah. Tetapi dalam waktu 1 semester itu kita buat, setidaknya di awal tahun pembelajaran kita terapkan keyakinan kelas kepada peserta didik kita. Hal-hal apa positif yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita, dan bagaimana kita mengaplikasikannya? Apakah hanya terhadap diri dan
tetapi semuanya atau menyeluruh. Ya. Oke, next. Untuk keyakinan kelas. Nah, ini kalau kita lihat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelas apa yang kita sepakati ini di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bu Fitri. Tanggung jawab. Dilarang menggunakan orang lain, Bu Dewi. Mengganggu orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit, Bu Kiki. Apa nih kira-kira nih? Disiplin. Kuriani, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan, kira-kira apa nih? Menghargai. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Benar nggak ya kira-kira? Terima kasih. Ya, berarti Bapak Ibu sekarang sudah paham terkait dengan keyakinan kelas yang ada di dalam yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi keyakinan kelas banyak. Di sini ada tanggung jawab, ada disiplin, ada kesehatan dan seterusnya, menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain itu sangat sering. Kalau kita sering ada ya, kalau kita di dalam kelas tuh pasti ada nilai-nilai ini. Tanggung jawab, menghormati orang lain, terus kemudian mana lagi ya? Disiplin mungkin ya. Jadi ini nilai-nilai yang mungkin sebetulnya nggak perlu banyak keyakinan kelas itu. Makanya tapi harus penjabarannya itu meluas ya, yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Oke, lanjut ya. Yang di sini mencoba membuat keyakinan kelas di dalam yang sudah dibuat ya. Jadi disiplin dan bertanggung jawab, jaga kesepakatan dan kebersihan, jaga kekompakan, hargai orang lain, selalu bahagia dan ceria, bersikap sopan pada orang lain, aktif dan kreatif dan di kelas. Itu di nilai-nilai kesepakatan yang kita buat ya. Jadi Bapak Ibu juga untuk membuat kesepakatan ini bisa menyesuaikan dengan keadaan kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke, lanjut ya. Oke, terkait dengan kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu sudah paham dengan 5 kebutuhan manusia ini. Coba dari nomor 5 itu dulu, yang paling sulit, kuliah, bertahan hidup, dan status. Oke, nomor 4, Pak Rizky. Nih, Pak Rizky. Nomor 4, Pak Rizky, ayo. Penguasaan bukan kekuasaan ya, penguasaan. Nomor 3, kebebasan. Nomor 4 sampingnya, cinta dan kasih sayang. Nomor 1, kesenangan. Jadi kita tadi balik ya, mohon maaf. 1 itu kesenangan, 2 cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 penguasaan, dan 5 bertahan hidup. Ya, telah 5 dasar kebutuhan manusia. Apakah selama ini kita sebagai manusia apakah sudah menerapkan ini? Tentunya sudah. Ya, kita sampai di titik ini, ya, detik ini dan titik ini kita tidak lepas yang namanya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, di keluarga, di sekolah, ya, di jalan dan sebagainya, itu kita menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia. Dimanapun tempat kita berada, insya Allah ketika kita bisa menerapkan 5 ini, kita bisa hidup dengan tenang. Oke. Tadi ya sudah benar ya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, ya. Oke, untuk 5 posisi kontrol, 1 ini adalah sebagai penghukum, kemudian 2 membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai
manajer. Jadi kalau kita lihat ada beberapa video yang maaf ini harus tidak bisa langsung diklik. Ini soalnya nggak bisa langsung diklik. Simulasi banget lah. Nggak usah. Kalau muncul ya? Ya, maaf ya. Oh, ngobrol. Tidak ada suaranya ya? Tidak ada, Pak. Sudah, kita lihat aja ya, sambil kita lihat videonya, kemudian kita cermati kalimat-kalimatnya yang ada di situ. Jadi mohon maaf tidak bisa kita langsung untuk udah tak maksimalkan ya, tidak mau tadi. Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Sambil diamati ya Bapak Ibu ya. maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Salah cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Baik Bapak Ibu, ini videonya dari satu aja ya. Ini dari penghukum, dia merasa bersalah, teman dan seterusnya. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman, Bapak Ibu sekalian. Tentunya juga ada perbedaan ya Bapak Ibu ya antara posisi gurunya
dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh gurunya kepada murid itu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ya. Jadi posisi kontrol kita atau mungkin guru, satu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini, dari kelima yang sudah kita lihat videonya tadi, kira-kira apakah kita sebagai guru sudah menerapkan ya posisi mana kita sudah menerapkan posisi kontrol kita? Apakah sudah sampai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau mungkin bahkan manajer? Kalau idealnya kita sebagai guru ini adalah sebagai lima posisi kontrolnya yang paling akhir ini adalah sebagai manajer. Tetapi dalam kenyataannya, apakah kita selalu menerapkan atau memposisikan kita sebagai guru sebagai manajer di situ? Tentu juga tidak. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau mungkin yang dalam saya terapkan ini di sini mungkin hampir yang nomor 3 ini. Selalu yang kadang saya lakukan adalah ketika guru saya sebagai teman kepada mereka. Tetapi itu tadi kelemahannya apa? Ketika kita dekat dengan peserta didik, mereka akan merasa karena dekat dengan kita, maka mereka akan kadang menyepelekan. Yang idealnya bagaimana? Ya kita sebagai manajer, kita bisa mengontrol mereka, kita bisa memantau mereka, kita bisa membuat mereka merasa bersalah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Bagaimana kita bisa menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer? Karena kita sebagai guru harusnya kita sudah bisa sampai ke titik manajer ini. Baik, selanjutnya kita juga akan melihat sedikit ya nanti ya posisi manajer. Maka suara guru, kalau kita lihat, kita amati ketika kita sebagai manajer ya atau guru dalam posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Dan ketika kita berhadapan siswa, apakah kita bisa tulus terhadap mereka? Ketika pasti hampir rata-rata ketika ada murid ramai dan sebagainya atau mungkin terlambat, hampir setiap kita ketemu mesti dengan wajah kita yang garang, kemudian dengan nada tinggi dan sebagainya, itu sudah kodrat, jadi sudah naluri kita sebagai guru. Terkadang seperti itu muncul dengan sendirinya gitu ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Pernah nggak kita menunjuk-nunjuk kepada murid? Kalau saking kebangetannya mungkin pernah kita sampai seperti itu. Kemudian apalagi menunjuk jari sudah berkaca pinggang gitu ya, najak pinggang, kemudian nunjuk-nunjuk dan sebagainya, atau mungkin bersikap seolah-olah menyesal, kemudian tampak sedih sekali akan berbuat perbuatan murid ataupun bersenda gurau, kemudian menempatkan diri sebagai teman dan murid, kemudian fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu
perlu terjadi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat di sini pernyataan-pernyataan di sini siapa yang mengatakan kira-kira? Bapak Ibu minta tolong ke depan dulu, fokus di sini dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira nih. Apa? Merasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Ini kata kuncinya ya. Kecewa sekali, yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kamu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Kira-kira posisi kamu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pak Dito ini apa Pak Dito kira-kira? Manajer. Kemudian yang terakhir nih ya. Kamu selalu paling akhir. Kira-kira ini posisi kamu sebagai penghukum. Kamu selalu paling akhir. Ya selalu nih. Ini adalah kata kuncinya atau keywordnya. Kita lihat apakah benar jawaban daripada Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu posisi kamu sebagai merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kamu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ini adalah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dan kamu selalu yang paling benar. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Oke, kemudian segitiga restitusi ya. Kalau kita belajar di sini segitiga restitusi ini adalah yang pertama nih. Ada validitas ya, validitas kebutuhan, kemudian menempatkan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini ada 3 ya yang kita sudah pelajari di segitiga restitusi. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu contohnya ketika guru berkata, berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ini adalah ciri-ciri daripada menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang diinginkan dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh, ketika guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah ciri daripada kemudian validasi kebutuhan. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Cirinya adalah contoh ketika guru berkata, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau mungkin di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ya, atau mungkin nilai-nilai kesepakatan kelas apa yang atau mungkin sekolah yang kita sepakati, nah, seterusnya ya, kita sesuaikan dengan kelas atau mungkin sekolah kita. Nah ini video yang terakhir nih, ya, video yang terakhir nih, kita lihat. Contoh restitusi ya.
dengar kamu bolos ya saat dari sekolah. Ya Pak, kemarin saya bolos saat pelajaran agama Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tapi Bapak pengen tahu apa alasan kamu melakukan hal itu. Ya betul Pak, saya kurang suka pelajaran agama karena tugasnya banyak dan gurunya galak. Kamu tahu kan itu perbuatan yang salah. Ya saya tahu Pak, itu salah, seharusnya saya tidak bolos. Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Untuk dan menghargai diri sendiri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal? Saya tidak akan membolos lagi dan akan meminta maaf kepada guru agama. Baik, kalau begitu setelah ini kamu dari guru agama dan langsung minta maaf ya. Baik Pak. Ajar, ayo kita jajan yuk, biar aku yang traktir kamu. Ayo kita jajan sekarang. Tolong saya dengar ya. Pak, saya minta 30.000. Kamu simpan di mana? Di tas. Karena ada teman kamu yang kehilangan uang, sekarang coba tasnya letakkan di atas meja semua. Enrico, apa benar kamu yang mengambil uang Usma? Betul Pak, saya yang mengambil uang Usma. Nah, kira-kira perbuatan Enrico itu salah atau benar? Saya tahu itu salah Pak. Sekarang ceritakan kepada Bapak, kenapa Enrico melakukan hal itu? Itu Pak, saya belum sarapan. Saya mau belanja di kantin tapi tidak punya uang. Keyakinan keras apa yang sudah kita sepakati bersama? Ya Pak, saya tahu kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, kira-kira bagaimana Enrico akan memperbaiki masalah ini? Saya akan mengembalikan uang Usma dan meminta maaf Pak. Baik, kalau begitu besok kamu kembalikan uang Usma ya, dan segera meminta maaf. Ya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Enrico setelah melakukan restitusi? Sekarang saya lega Pak. Mulai hari ini saya tidak akan mengambil barang orang lain lagi. Oke, itu tadi ya. Ada dua kasus yang dalam video tadi yang apa namanya kita lihat. Itu ada satu kasus mungkin terkait dengan apa tadi? Kasus satu bolos lompat pagar ya tadi ya. Ya itu yang dilakukan siswa tadi ya. Terus kemudian yang kasus kedua apa tadi? Mencuri uang. Dan tentunya kalau kita lihat dari kedua video tersebut itu memang harus apa ya, kita sebagai guru itu melakukan posisi kontrol kita sebagai apa? Manajer, betul. Jadi dari semua kasus itu tadi posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Nah kemudian kita yang terakhir nih refleksi ya, terkait dengan refleksi
ada 4 refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan di hari ini? Ya, siapa yang ingin menjawab? Mbak, boleh, silakan. Terima kasih Bapak. Setelah mendengar penjelasan Bapak dan menonton beberapa video tadi, ini mengubah paradigma saya bahwa ternyata pembukuan peserta didik ini bukan menjadi solusi yang efektif untuk memberikan rasa jera kepada peserta didik. Justru ketika kita menanyakan secara baik-baik, kemudian menanyakan bagaimana solusinya, kita bisa bareng-bareng, itu malah lebih efektif mengubah peserta didik itu menjadi perilaku yang lebih positif, atau kita juga berperan sebagai manajerial. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali itu, beruntung. Kemudian tepuk tangan buat siapa namanya? Ais, Pak. Mbak Ais. Oke, sangat betul sekali ya jawabannya, betul sekali ya. Terus kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya untuk mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Siapa yang ingin menyampaikan? Bu Ria, silakan. Ya Pak, kalau perasaan yang muncul selama mengikuti destinasi ini, saya merasa senang ya Pak ya, semangat begitu ya. Telah mendapat penjelasan mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Khususnya tentang disiplin dan motivasi intrinsik, artinya kita memang harus memunculkan dari dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ria yang sudah memberikan refleksi terkait dengan nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, ini peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Bu Fitri boleh? Ya, Bu Fitri, silakan. Among yang saya ikuti selama ini ya, saya masih jadi penghukum dan teman. Penghukum dan teman ya. Ya, insya Allah saya bakal menjadi posisi program manager. Oke, tepuk tangan untuk Bu Fitri yang memberikan refleksi terkait dengan nomor 3. Kemudian yang refleksi nomor 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Bu Dwi kan? Atau Bu Kiki? Atau Pak Rizky? Nomor 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah Berpihak pada murid Pak. Oke, yang tentunya berpihak kepada murid ya Bu Dwi. Oke, tepuk tangan untuk Bu Dwi dan yang memberikan refleksi. Oke, mungkin untuk kali ini, untuk diseminasi yang telah saya paparkan ini mungkin cukup sampai sekian. Kemudian sebelum kita akhiri ya diseminasi pada yang presentasi yang saya sampaikan, kita ada yel-yel terlebih dahulu ya. Mungkin kalau di sekolah kita sudah ada yel-yel atau belum? SMK bisa, SMK hebat, Skanda Jaya Jaya Jaya, sesuai dengan lagu Mas Mas sekolah kita ya. Oke. Nanti kalau saya bisa sampaikan SMK bisa, SMK hebat, Skanda Jaya Jaya Jaya. Oke, SMK bisa, SMK hebat, Skanda Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Alhamdulillah, makasih Bapak semuanya. Assalamualaikum
membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk kenyamanan dalam pembelajaran Pawan ya di pembelajaran hari ini, agar kita nyaman sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kita buat kesepakatan kelas deh. Ya, jadi kesepakatan ini kita buat atas dasar Pak Wawan, berdasarkan juga kalian. Jadi kesepakatan kalian juga. Jadi kesepakatan kita bersama. Ya, jadi apa yang kalian inginkan pada saat pembelajaran tuangkan dalam sticky note. Nanti Pak Wawan minta kalian untuk membuat catatan-catatan kecil yang kalian inginkan. Kemudian nanti kita rumuskan di depan. Ya, oke. Untuk membuat keyakinan kelas ini, Pak Wawan menginginkan bahwa ini bukan merupakan paksaan, tetapi melainkan kesadaran diri kalian dan kita sepakat untuk keyakinan kelas kita atau di pembelajaran kita. Baik, untuk memulai, Pak Wawan ada sedikit stiker, tapi mohon maaf ini karena tidak banyak, dibuat satu. Jadi nanti kalian koordinasi dengan teman sebagainya. Jadi kita tolong dibuat satu atau dua di dalam sticky note ini dituliskan, kemudian nanti kawan kita kalian nempelkan di dinding ya. Kemudian pada saat menempelkan nanti kalian buat tempel yang di sebelah kiri saja ya, berurutan yang rapi, jangan sembarangan ya, dibuat tempelnya yang rapi. Kalau nggak rapi nanti langsung mengulang. Oke baik, kita buat kesepakatan satu meja hanya satu saja, kawan bagikan karena terbatas. Kita tolong untuk sekalian diisi saja ya. Oke, silakan untuk diisi. Dan sudah ya. Sudah. Apa itu tadi belum ya? Oke. Oke, sudah kita tolong kasih Bawan kasih waktu 2 menit untuk menuliskan skill, kemudian Bawan nanti minta kalian untuk menempelkan di papan tulis. Silakan. Ya. Baik ya, untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini kita buat boleh kalian di dalam menuliskan itu dengan menggunakan kata positif negatif dulu boleh. Jadi nanti apa-apa saja yang kalian tuangkan di sini silakan untuk dimasukkan ya sesuai dengan kata hati kalian. Ya, kata hati kalian apa? Di pembelajaran Pak Wan ini mau apa sih, seperti apa sih? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, Mas, sudah. Oke, awal kita ada ya untuk ditempelkan. Mulai dari kelompok 1 belajar dulu. Kita kalau ditempel sini. Kelompok 1 nanti ke bawah ya. Kelompok 2 ke bawah, kelompok 3 ke bawah. Kita tolong untuk ditempelkan. Oke, bawahnya ini ya. Oke, bawahnya bawahnya oke, next kelompok 2 silakan. Oke, lanjut. Cukup kelompok 3 ya, kelompok 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi karena ada 14 kelompok ya, kalau misalkan Pak buat tadi 3 kelompok besar, tapi di dalam satu meja ada yang 5, ada yang 4. Di kelompok 2 ini ada 4. Nah nanti Pak minta tolong dari kelompok 1 untuk membacakan
Tidak boleh keluar kelas. Baik, perhatikan bahwa kesepakatan apa yang kalian tulis di sini itu merupakan isi hati kalian yang nantinya kita tuangkan di dalam keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama. Ya, jadi bukan hanya Pak Wawan, tetapi melainkan kesepakatan kita bersama. Ya, yang kita buat bareng-bareng. Oke, setelah ini dari kelompok 1 nanti ada kelompok 2 juga yang menyampaikan ya. Ini nanti kawan pilih saja nanti. Dan kelompok 3 tetap bersama. Nah, nanti ada kata-kata yang gugur, misalkan ada kalimat-kalimat yang sama, kita buat salah satu saja ya. Nanti untuk keyakinan kelasnya kita pakai mungkin hampir sama lah. Nanti kita buat salah satu saja. Tidak ada uang kas ya. Oke, terima kasih Mas. Mas Bintang. Oke, untuk kelompok 2. Iya, bagus. Ini Pak. Bawa minta tolong kamu. Apa namanya? Abi. Ya, Abi. Tidak boleh. Ini. Ya, boleh. Oke, cukup dulu ya untuk kelompok 2, terima kasih. Sekarang kelompok 3 yang mewakili Mas Adi mewakili. Nomor 10 nih. 11.
Tidak, mau dan ya pakai depan dulu. Oke. Nah sekarang Tauman minta perwakilan dari salah satu saja. Pakai saya sampai belakang. Ini terakhir. Sudah, Pak. Nah, Belum sini. Bisa. Kita Tauman terakhir untuk kita membuat keyakinan kelas menjadi kalimat. Ini kalimatnya masih negatif ya. ya. Minta tolong Pak Wan bacakan ini, kemudian kita nanti buat tulis menjadi kalimat yang negatif. Tidak semuanya dibacakan. Kita tolong yang keras. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Ya, tidak boleh memanggil nama teman dengan orang tua ya. Ya. Kemudian selanjutnya, Tidak boleh membuang sampah sembarangan. tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas, boleh. Terus selanjutnya, Tidak boleh keluar kelas. tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Ya, terus Tidak boleh tidur saat kelas ini. tidak, perhatikan, tidak boleh tidur pada saat KDM beda. Masalahnya, Dewa. ya. Kemudian Tidak ada uang kas. tidak ada uang kas, termasuk nggak ini? Enggak. Oke, nggak usah. Surat aja ini. Kemudian yang keenam, Tidak boleh keluar sembarangan. tidak boleh membuang air, membuang apa? Tidak gas sembarangan ya. Jadi kalau bisa izin keluar. Ya, oke. Kemudian Tidak boleh menyembunyikan pena. ya, tidak boleh menyembunyikan pena, penggaris, pulpen atau yang lainnya ya. Alat tulis tanpa sepasang namanya. Kemudian selanjutnya, Tidak boleh merokok di kelas. tidak boleh merokok di kelas. Ini kadang anak-anak yang masih ini ya. Betul. Oke, selanjutnya. Tidak boleh main HP. Tidak boleh bermain HP pada saat pembelajaran kecuali seizin guru kelas atau pembimbingnya, ya. Atau mungkin kalau diizinkan pembelajaran daring diperbolehkan, tapi tanpa seizin memang tidak boleh. Oke, selanjutnya, Tidak membuat keributan. tidak membuat keributan seperti contoh tadi pada saat pembelajaran masih ada yang gojek sendiri, rame sendiri, ya. Masih ada nggak? Tolong perhatikan. Oke, lanjut. Tidak boleh makan di dalam Tidak boleh makan di kelas, ya. Tidak boleh makan di kelas. Apalagi bekas-bekas makanan itu dimasukkan di dalam panci kalian. Ada nggak yang begitu? Banyak sekali. Ketika kita bersih-bersih pagi piket, ketika mejanya dijungkirin, nggak karuan. Ya, lanjut. Tidak boleh contek saat ulangan. Tidak boleh mencontek pada saat ulang. Terkecuali pembelian silakan kalian browsing. Itu tanpa kecuali ya, itu memang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan harus close book berarti tidak ada contekan. Silakan yang berikutnya. Murah senyum. Ya, dalam pembelajaran ini harus murah senyum. Boleh. Silakan kita kita gali untuk menjadi kalimat positifnya. Tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Ini adalah merupakan bentuk daripada apa? Hah? Menghargai orang lain. Tulis. Jangan tema sudah kelihatan dari belakang. Mungkin saya menghargai orang lain. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Merupakan bentuk tanggung jawab. Tidak boleh membuang sembarangan. Tanggung jawab. Tidak boleh keluar kelas. Disiplin. Disiplin bisa ya. Tidak boleh tidur saat belajar. Kira-kira apa nih? Apa mas? Menghargai. Oke, kemudian tidak boleh buang
tidak boleh menyembunyikan pena temannya. Kira-kira? Setuju? Tidak boleh merokok di kelas, apalagi di sekolah, apalagi di lingkungan sekolah. Apa? Kesehatan ya. Kesehatan. Oke, tidak boleh main handphone. Apa? Tidak boleh main handphone. Menghargai orang lain. Apalagi guys, ya guys, tidak boleh atau tidak membuat keributan, Mas. Apa namanya? Mas Eva, tidak boleh membuat keributan, termasuk kalau tidak membuat keributan itu ganggu orang lain nggak? Berarti masuk dari menghargai orang lain sama ya. Selamat Mas. Oke, tidak boleh makan dalam gelas. Bentuk daripada kebersihan. Maaf, tidak lupa tadi ya. Tidak boleh makan dalam gelas. Menghargai orang lain ya, menghargai. Tidak boleh menyontek tadi sudah belum? Disiplin ya. Disiplin. Jadi lumayan banyak nih keyakinan kita. Oke, murah senyum kira-kira bentuk dari apa nih? Murah senyum pada orang lain? Hah? Bentuk dari menghargai orang lain bisa? Berempati bisa? Terima kasih Mas Sulu ya. Terima kasih. Ya, nah sekarang kita buat keyakinan kelas. Kita simpulkan ya. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang ada di dalam sini? Yang double nanti kita ringkas saja. Satu, berarti ada menghargai orang lain. Oke, menghargai orang lain. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat ada jujur. Yang kelima apa lagi? Kesehatan. Ada lagi? Berempati. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah, untuk itu keyakinan kelas ini nanti hendaknya kita buat, kita apa namanya? Kita aplikasikan atau kita buat nanti kalian yang membuat ya. Atau mungkin Pak Wan bantu untuk membuat keyakinan kelas ini bisa dengan menggunakan Canva ya, juga bisa dengan menggunakan Corel, juga bisa dibuat desainnya semenarik mungkin, kemudian kalian masukkan di dalam buku absen kalian atau buku kemajuan kelas kalian. Di situ ada jadwal, kemudian keyakinan kelas, kemudian jadwal piket dan sebagainya. Silakan masukkan di sini biar nanti pada saat kita pembelajaran kita terlihat apakah ada keyakinan kelas kalian yang kalian langgar. Harusnya keyakinan kelas itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi keyakinan kelas dibuat untuk ditaati. Itu saja ya.